Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Hari ini kita akan mencoba kembali melihat suatu bentuk ilmu bahasa yang akan kita gali melalui hasil riset publikasi. Kali ini kita akan bicara mengenai linguistik terapan atau applied linguistik, dan kita akan coba bongkar seperti apa sebenarnya masalah yang muncul atau yang dihadirkan dalam penelitian linguistik terapan. Namun sebelum saya lanjut untuk membahas linguistik terapan ini, silahkan di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk proses pertama kita bisa langsung mengunjungi Google Scholar. Ya, di sini ada Google Scholar. Kita bisa mengunjunginya langsung sehingga kita dapat melihat langsung publikasi yang ingin kita cari seperti itu. Oke, di sini kita sudah temukan Google Cendekia atau Google Scholar. Sekarang tinggal kita ketik applied linguistik atau linguistik terapan biar lebih mudah, karena kita melihat dari sudut bahasa Indonesia gitu. Linguistik terapan di sini ada umum, forensik, historis, terapan, historis komparatif, Arab, fungsional, tradisional, kognitif, dan kognitif. Sekarang kita ambil linguistik terapan atau applied linguistik. Kita akan mencari beberapa artikel yang ada membahas mengenai linguistik terapan. Di sini ada Sardila, strategi pengembangan linguistik terapan melalui kemampuan menulis biografi dan mengantar ringkas linguistik sistemik. Kita akan cari kajian linguistik terapan. Di sini kita temukan yang ini saja. Ini ada dari F. Hayani dalam jurnal Saud Al-Arabiyah yang diterbitkan tahun 2019. Judulnya Leksikografi Arab, sebuah kajian linguistik terapan. Di sini kita akan temukan, dari klik di sini kita akan langsung menuju kepada jurnal, dan ini langsung mendownload artikel PDF-nya. Ini adalah jurnal Saud Al-Arabiyah. Penulisnya adalah Fitri Hayani. Dalam kajian ini artikelnya ini terbitkan tahun 2019, volume 7 nomor 1. Di sini yang menyebutkan bahwasanya linguistik terapan adalah teori linguistik yang digunakan untuk tujuan praktis. Objek kajian linguistik terapan adalah bahasa dan berusaha untuk memecahkan masalah praktis yang terkait dengan tataran ilmu bahasa, kemudian menghasilkan suatu studi ilmu baru. Jadi di sini sudah ada, kita lihat. Sekarang kita langsung unduh artikel dari Fitra Hayani ini. Kita akan lihat seperti apa bentuk artikel yang telah diterbitkan ini. Oke, kita akan lihat seperti apa artikel yang telah dipublikasikan ini. Oke, artikel ini terdiri dari 12 halaman. Ya, diterbitkan tahun 2019. Volume 7 nomor 1 pada jurnal Saud Al-Arabiyah. Fitra Hayani berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk melihat secara mudah bagaimana kita menemukan masalah dalam sebuah penelitian, salah satu kajian tercepat adalah kita melihat dari abstraknya. Sini sudah saya bacakan tadi, linguistik terapan itu ilmu praktis, gunanya untuk melihat atau memecahkan masalah praktis dalam kajian kebahasaan dan menghasilkan disiplin ilmu baru, seperti proses transfer dari bahasa lisan ke tulis, yang mengembangkan ilmu tentang makna dan untuk memahami kosakata maupun baru yang dalam mereka.
Dan kajian ini adalah kajian yang melahirkan suatu bentuk pentransferan ilmu dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Dalam hal ini adalah leksikografi yang berarti menghasilkan sebuah kamus. Dalam hal ini adalah kamus bahasa Arab, dan ini menurut Fitra Hayani adalah sebuah bentuk kajian linguistik terapan. Dan menurutnya ini adalah salah satu bentuk solusi atau bentuk upaya untuk menghadapi permasalahan praktis, yakni tentang seni dalam penyusunan kamus. Jadi di sini kita sebenarnya ini masih tentang pengantar teori sebenarnya ya, bukan membahas mengenai apa masalah yang dihadirkan ketika kita harus menulis kamus dalam bahasa Arab. Mungkin bisa jadi Fitra Hayani ini menyebutkan bahwasanya banyaknya bentuk kebahasan bahasa Arab yang disampaikan secara lisan belum tersusun dengan baik kosakatanya, sehingga dibutuhkan bentuk penyusunan kamus dengan pemakaian bahasa sehari-hari, misalnya dalam kalangan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Jogja misalnya, seperti itu. Dan dibutuhkanlah sebuah kajian linguistik terapan untuk menghasilkan sebuah kamus yang mempermudah seseorang itu dalam memahami masalah praktis dalam kajian ilmu bahasa. Kemudian apa metode yang dipakai juga harus disampaikan, dan apa hasil dari temuannya. Jadi dalam abstrak ini kita belum menemukan masalah yang ingin diungkapkan oleh Fitra Hayani. Di sini kita coba lihat masalahnya, karena dalam sebuah latar belakang atau pendahuluan itu seperti yang kita sampaikan waktu lalu, dia harus mewujudkan seperti apa masalah, tujuan, keunikan, dan kelayakan, sehingga artikel itu memang atau riset yang akan kita bangun itu memang menghasilkan suatu bentuk yang baik, seperti itu ya. Jadi kita butuh bentuk seperti apa masalah, seperti apa tujuan, dan seperti apa keunikan dan kelayakan dalam artikel publikasi ilmiah tersebut. Di sini Fitra Hayani menyebutkan bahwasanya pada awalnya sebuah bahasa terdiri dari kumpulan kata dan kalimat, dan hanya berupa suara-suara atau bahasa lisan. Jadi dia coba mengungkapkan masalah itu, bahasanya bahasa itu memang lahir dalam bentuk lisan, kemudian sudah dikumpul dalam bentuk kata dan maknanya, dan perkembangan pemikiran dan kebutuhan penutur bahasa untuk menghimpun kosakata, sehingga dibutuhkanlah lahirnya sebuah kamus-kamus gitu ya. Di sini dia sudah ada merangkai, mencoba memunculkan masalah. Jadi di sini setelah mengumpulkan masalah bahwasanya bahasa itu lahir dari bahasa lisan, kemudian dihasilkan dalam bentuk tulisan, dan dilahirkan dalam bentuk kamus, maka kajian ini disebut dengan leksikografi, sedangkan mengkaji kosakata dan maknanya disebut leksikologi, gitu ya. Di sini dia berupaya untuk mengembangkan sebuah masalah baru, yakni ada yang perbedaan antara kajian leksikografi dan leksikologi, sehingga jelas di sini ada upaya yang ingin disampaikan bahwasanya kajian ini merupakan kajian linguistik terapan, bukan melihat dari bagian dari kebahasaannya, tapi memang di luar daripada itu, karena kita mencoba untuk menerapkan keilmuan yang lain, sehingga ilmu di luar linguistik atau di ilmu bahasa, sehingga apa yang diinginkan itu bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Karena pada dasarnya kalau penelitian bahasa itu, penelitian linguistik itu memang awalnya itu memang berada dalam kebahasaan itu sendiri. Namun ketika kita sudah masuk ke dalam linguistik terapan, berarti kita mengharapkan suatu bentuk perkembangan keilmuan yang bukan hanya bersifat teoritis lagi, tapi sudah bersifat praktis, seperti itu. Jadi di sini penulis berupaya untuk mewujudkan kamus yang baik dan benar, sehingga dengan kata lain
penelitian ini bukan hanya berkutat pada kajian kebahasaan saja, tapi juga menghasilkan produk berupa kamus yang berkualitas. Jadi dia baru hanya menyampaikan beberapa masalah penelitian. Namun di sini tidak ada disebutkan keunikan dan kelayakannya, kenapa harus membuat kamus, kenapa pentingnya menyusun kamus bahasa Arab, apakah pernah ada penelitian sebelumnya tentang penyusunan kamus bahasa Arab dan lain sebagainya. Sehingga di sini masih kita lihat masih ada bentuk kekurangan dari artikel publikasi ini. Mereka hanya penulis ini hanya mengungkapkan masalah dan tujuannya, namun tidak menyampaikan keunikan serta bentuk kelayakan bahwasanya ini memang harus diteliti atau disampaikan oleh publikasi ilmiah. Walaupun kajian ini bersifat masih studi kepustakaan. Jadi dari dua halaman yang sederhana ini dapat kita lihat bahwasanya sudah ada upaya dari Fitri Hayani untuk menggambarkan sebuah kajian linguistik terapan dengan menggunakan kajian leksikografi dalam bahasa Arab, sehingga membuat kamus pun menjadi lebih mudah dengan menggunakan linguistik terapan. Berarti kalau misalnya dalam kajian yang lain, dalam kajian psikolinguistik misalnya, linguistik terapan ini juga bisa dimanfaatkan. Misalnya jika kita ingin melihat bentuk kemampuan berbahasa, kita bisa menggunakan media pengajaran sebagai bentuk untuk kita mengetahui sejauh mana bentuk kemampuan pembelajaran bahasa bagi anak, atau kemampuan menulis dengan pengajaran, dan bagaimana bentuk kemampuan berbahasa dari kemampuan menulis tersebut. Jadi pada dasarnya linguistik terapan ini adalah suatu bentuk kajian keilmuan baru yang memang memberikan solusi terhadap masalah yang ingin diungkapkan. Sehingga jika kita ingin menulis sebuah penelitian, mulailah dari masalah yang ada. Ketika masalah yang ada itu sudah dapat, itu akan memudahkan saudara untuk menghasilkan apa yang diinginkan, sehingga dapat diuraikan secara baik dalam bentuk masalahnya, tujuan, dan nanti kita akan menemukan keunikannya dari beberapa masalah yang lain, dan bisa akan mencarikan kelayakan dari artikel atau penelitian yang akan kita laksanakan. Ya, demikianlah podcast Ruang Inspirasi pada hari ini. Saya Wediaran pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.